Itu jumpa, selalu kita yang ditunjuk untuk mematikan pergerakan ini. Maka kompensasinya itu tadi, kartu kuning lah, atau benturan dengan pemain tadi kan. Ya. Pernah punya pengalaman waktu jumpa di Lebak Bulus dengan Persija tim, kita main, waktu itu kita seri kalau tidak salah, kita dapat tugas mematikan pergerakan playmakernya, ketika itu Rodrigo Araya dari Chili. Itu memang sepanjang pertandingan di babak pertama saya tidak beri kesempatan, sehingga kawan-kawannya tim pun tidak berani ngasih bola ke dia. Kadang-kadang ya namanya kita manusia kan, kadang diberi ke lapangan kita kadang-kadang lupa kadang-kadang. Termasuk itulah ketika di Mitra Kukar ada beberapa kali pemain kadang-kadang bermasalah sampai ke ranah hukum. Tentu di satu sisi dia akan punya mental yang baik, bagus ya kan. Dia tidak akan mungkin menyinggung hal-hal yang di luar konteks sepak bola yang katakanlah secara syariat itu menyalahi syariat ya kan. Ya contoh misalnya narkoba, seks bebas barangkali kan. Dan itu akrab sekali di dunia sepak bola. Kalau dia sudah ditanami dengan akidah yang baik ya kan, tentu dia akan berpikir bagaimana dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang atlet, sebagai sepak bola dengan baik. Sangat berpengaruh saya pikir. Dan ini terlupakan. Itu, kawan-kawan sudah ke lapangan, saya terlambat datang sendirian. Akhirnya tanya, kenapa kamu terlambat? Saya bilang, Coach, saya sholat dulu. Sholat, teman kamu juga sholat, bisa ada di lapangan. Ini, waktu sholatnya belum masuk, Coach, saya bilang gitu. Ya, susah juga menerangkan, beliau kan non-muslim kan? Susah juga kita menerangkan kan? Akhirnya dia ngomel-ngomel sendiri, kamu denda 300.000. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Memang orang umum melihat tampilan kita lah, umpama contoh kan, dengan jenggot, dengan serban, dengan baju gamis kan. Kadang-kadang orang melihat agak asing kan. Tapi sebetulnya di sini kita hanya belajar mengamalkan sunnah. Di Mitra Kukar dari 2005 sampai 2006, 2 musim itu. 2006 ya. Dan abang berkesempatan untuk dilatih oleh Ivan Kolev. Ya, di musim kedua 2006 itu ditunjuk Ivan Kolev sebagai pelatih Mitra Kukar. Ya, saat itu kan Ivan Kolev baru-baru mencicipi sepak bola Indonesia gitu. Ya. Dan seperti kita ketahui 2007 Ivan Kolev pegang timnas di Piala Asia. Meskipun hasilnya tidak luar biasa, namun saat itu secara permainan masyarakat Indonesia cukup puas dengan timnas Indonesia Piala Asia 2007. Dan abang di Mitra Kukar berkesempatan dilatih oleh Ivan Kolev. Nah, saat itu bagaimana pencapaian Mitra Kukar saat abang dipegang Ivan Kolev itu? Ya, secara tim ketika itu kita belum terlalu memuaskan ya. Barangkali memang tahun pertamanya Ivan Kolev megang tim klub di Mitra Kukar, memang butuh waktu sebetulnya kan untuk beliau ini bisa membuat satu tim yang adaptasi ya. Ketika itu kita memang Mitra Kukar ketika itu ada semacam target ya untuk melangkah lebih jauh, tapi di finishnya memang akhirnya kita hanya bertahan saja di kompetisi, tidak bisa promosi ketika itu. Namun secara pribadi kita merasakan secara kepelatihan beliau memang sangat concern sekali, penuh dengan disiplin. Dan rata-rata pemain dan pelatih yang berasal dari Eropa Timur ya, keras-keras ya, mengedepankan fisik, disiplin, fisik, bermain dengan speed, power, seperti itu. Ya, kalau nggak salah itu kan kabarnya pemain udah keburu direkrut. Ya. Lalu datang Ivan Kolev diseleksi ulang semuanya kabar. Ya. Waktu itu kan Mitra Kukar termasuk tim yang jor-joran. Banyak uang ya. Ketika itu mereka ada kesiapan dana. Itu cuma kalau saya lihat waktu itu pembelian pemain itu kurang terencana dengan matang, dengan baik kan. Pokoknya asal ada duit beli, bungkus begitu. Akibatnya akhirnya
dapatlah ketika itu lebih 30 pemain, semua sudah rata-rata diberi DP. Nah, udah ada satu tim. Begitu Ivan Kolev datang, lihat pemain rame begitu, 30 orang lebih. Akhirnya beliau rampingkan lagi, diseleksi lagi semua 1 minggu, diseleksi lagi di sana, di Tenggarong sana kan. Akhirnya dirampingkan. Ada beberapa pemain yang dipulangkan. Ya mereka yang dipulangkan senang lah, mereka udah dapat duit kan. Bisa cari klub lain kan. Meskipun kita dibuang, duitnya udah dapat. Ya. Tapi kabarnya saat itu Mitra Kukar termasuk yang klub yang kaya ya. Dan abang menikmati juga ya? Ya sedikit banyak lah. Memang ketika itu ya mereka sebetulnya punya target untuk lolos ke divisi utama. Dan mereka banyak beli pemain ketika itu. Dan rata-rata ya pemain yang mereka beli ya ada yang label-label nasional, mantan-mantan pemain nasional juga. Tapi akhirnya nggak lolos ya? Beruntung. Tapi nggak lolos divisi utama kan? Belum saat itu belum lolos. Kalau kita compare, abang pernah di PSP dengan segala kesulitan gitu. Ya. Sampai 17.500 ceritanya tadi kan. Dan abang pun mendapati Mitra Kukar, pasti itu kontras keadaannya. Iya. Apa pelajarannya? Ya. Kembali ya kepada falsafah hidup ya. Sebetulnya di dunia ini memang Allah ciptakan ya seperti itu kan. Ada susah, ada senang ya kan. Ada siang, ada malam gitu. Keadaan-keadaan ini datang kepada kita kadang-kadang silih berganti kan. Tidak selamanya susah-susah terus kan, tidak begitu. Ada kalanya juga Allah beri kelapangan. Dan itu kita rasakan di konteks sepak bola. Waktu di PSP kita merasakan ya banyak keterbatasan. Kemudian di Mitra Kukar kita juga merasakan banyak kelapangan, banyak fasilitas kan. Ya memang alhamdulillah kita jadi suatu pengalaman lah kan. Dengan keadaan begini kita merasakan, dengan keadaan begini kita juga ikut merasakan. Iya, kabarnya dengan segala kemewahan Mitra Kukar saat itu, beberapa pemain pun terjebak ke dalam masalah saat itu gitu. Ya memang kita akui kadang-kadang ya namanya kita manusia kan, kadang diberi kelapangan kita kadang-kadang lupa kadang-kadang. Termasuk itulah ketika di Mitra Kukar ada beberapa kali pemain kadang-kadang bermasalah sampai ke ranah hukum begitu. Banyak-banyak. Buat refleksi pembelajaran apa? Ya, yang pertama saya ingin mengutip itu di luar hal yang tadi ya. Abang kan berkarir mulai dari secara otodidak, SLTA, kemudian baru masuk Pratama dengan sepak bola yang memang terorganisir. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan kondisi zaman sekarang kan itu sangat terlambat malahan. Dimana anak zaman sekarang udah dari jenjang grassroots gitu. Namun abang bisa tembus ke dunia profesional gitu. Dengan persaingan yang ketat. Jangan dibilang persaingannya ketat, persaingan sangat ketat saat itu. Pemain-pemain yang hebat saat itu di Indonesia banyak itu. Gelandang-gelandang hebat saat itu kan banyak gitu. Namun abang bisa menembus level profesional saat itu gitu. Ada nggak yang bisa abang share ini kepada kita di sini, sehingga nanti kepada adik-adik kita yang mendengar dan menonton tayangan ini pun mereka dapat tambahan asupan gizi gitu, tambahan materi. Oh ternyata dulu kayak gini loh pemain. Kalau seorang Bang Ian Muarman itu seperti apa mempersiapkan diri dulu untuk menempuh karir di profesional dulu? Apa ya? Yang jelas kita merasakan, saya pribadi merasakan ya saya memang terdidik dengan sejak kecil oleh orang tua, belajar bertanggung jawab. Satu, yang kedua saya punya untuk satu bidang yang saya tekuni, saya biasanya memang total di situ. Di situ. Sehingga sungguh-sungguh ya. Apa saja bidangnya dulu. Saya sudah juga coba bermacam-macam dulu sebelum terjun ke sepak bola secara profesional. Saya coba ini, coba itu. Bahkan saya pernah di musik, di kesenian juga dulu kan total. Termasuk di sepak bola begitu juga. Nah, satu hal yang kita mungkin bisa sampaikan, kalau kita terjun di katakanlah satu bidang, memang harus ada totalitas di situ, kesungguh-sungguhan, fokus. Seperti disampaikan tadi, di sepak bola tentu ada
persaingan, kompetisi di situ kan, bahwa di antara sekian banyak pemain kita mesti menunjukkan ya, mau nggak mau kita harus berlatih lebih keras. Saya paling ingat dulu, saya paling suka latihan tuh nambah sendiri. Umpama latihan kita pagi sore, itu sebelum makan siang sih biasa agak 20 menit saya nambah sendiri, jogging ke apa begitu. Kemudian melatih kemampuan skill individu kan. Memang harus seperti itu kalau kita memang, karena kita bersaing ini, kompetitor banyak kan. Nah, itu yang terasa sekali. Dan pasti ada harga dari setiap usaha. Tidak mungkin enggak. Ini hal yang saya senangi, Bang, ketika saya menggarap lensa bola ini seperti ini. Kenapa saya senang bertemu dengan orang yang telah kenyang asam garam sepak bola? Selalu ada pelajaran berharga gitu. Seperti Abang tadi, ada pelajaran berharga yang Abang berikan gitu. Dan itu meskipun saat ini saya tidak berkarir di sepak bola, tapi saya merasa senang gitu. Mudah-mudahan yang nonton nih paham kan, ada harga yang harus dibayar di setiap kerja keras gitu. Caption menarik, nanti satu waktu akan saya bikin simpulannya semua itu tulisan ini menarik gitu. Abang kan bermain di gelandang bertahan gitu. Mungkin fenomenanya berbeda saat dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu karena saya hobinya baca berita, baca koran dulu, itu yang sentris itu diperhatikan, disorot itu kan posisi nomor 10, nomor 9. Kalau Abang posisi Abang nomor berapa? Nomor 6 ya? 4. Nomor 4 ya? Breaker ya, yang memutus dulu. Tapi kalau sepak bola sekarang itu udah jadi apa? Udah jadi sorotan sentral karena munculnya N'Golo Kante. Diawali Makalele dulu ya, Makalele, terus sekarang Kante gitu. Kalau Abang saya itu seperti apa tipikalnya? Karena kita sulit nih mencari rekaman pertandingan gitu. Ya, dulu kita memang diplot di gelandang, khususnya gelandang bertahan namanya. Dulu ada istilah namanya libero midfielder, atau sekarang mungkin disebut defensive midfielder. Artinya pemain ini adalah pemain terakhir di lapang tengah. Tugasnya lebih banyak memutus serangan lawan. Dulu waktu bermain, waktu di PSP dengan Pak John, kita waktu diberi kesempatan main, kita lebih banyak ditugaskan untuk mematikan pemain kunci lawan. Ya, katakanlah pemain nomor 9, nomor 10. Itu rata-rata dulu mereka pakai pemain asing kan. Nah, jadi begitu jumpa, selalu kita yang ditunjuk untuk mematikan pergerakan ini. Maka kompensasinya itu tadi, kartu kuning lah, atau benturan dengan pemain tadi kan. Ya. Pernah punya pengalaman waktu jumpa di Lebak Bulus dengan Persija Tim, kita main waktu itu, kita seri kalau tidak salah, kita dapat tugas mematikan pergerakan playmakernya. Ketika itu Rodrigo Araya dari Chili. Itu memang sepanjang pertandingan di babak pertama saya tidak beri kesempatan, sehingga kawan-kawannya satu tim pun tidak berani ngasih bola ke dia. Saya mau ngasih, saya ada di situ. Di mana dia ada, saya ada di situ. Sampai mungkin dia keluar lapangmu, saya ikut. Ikut juga. Sampai dia frustasi itu, sampai dia mencak marah-marah kan. Kata-katain di lapangan itu sampai bertengkar. Jadi diam aja. Sampai saya kena kartu dan itu. Termasuk juga lawan PSPS, ada juga pengalaman dengan pemain asingnya Simona Tangana. Begitu memang. Sampai kita di Mitra Kukar waktu Ivan Kolev, beliau juga memplot kita di posisi itu. Dan dia senang. Ivan Kolev ini punya karakter Eropa Timur. Eropa Timur suka fight, suka disiplin. Justru di sana kita memang kita senang begitu kan mainnya. Beliau senang sekali. Sampai di awal-awal musim itu, walaupun kita di Mitra Kukar itu banyak pemain-pemain gelandang yang labelnya nasional ketika itu kan. Ada macam Khairifo, Dedi Umarela, Yance Kate Hokang ya kan. Itu pemain-pemain gelandang yang labelnya nasional, tapi coach ketika itu Bang Kolev tetap beri percayaan kepada kita. Ya kita modal gitu ya, kita main ngotot, tanggung jawab, memutuskan serangan. Memang kalau secara di sepak bola ini pemain ini memang tidak terlalu tersorot saat itu. Mereka dulu lebih cenderung orang mengidolakan atau menyorot pemain nomor 9, playmaker tim yang banyak megang bola kan. Tapi kalau sekarang kayaknya udah bergeser gitu pemahaman gitu, apalagi semenjak adanya Makalele. Pirlo kan perannya juga seperti itu, Andrea Pirlo. Apalagi sekarang Kante gitu. Itu pergeseran ya, pergeseran makna sepak bola gitu. Dan Abang
pas. Kenapa? Karena Ivan Kolev darahnya Eropa Timur dengan karakter sepak bola yang keras seperti itu. Berarti dengan konsekuensi, dengan kompensasi, 2 kali main 1 kali istirahat ya. Langganan kartu. Langganan kartu. Ya. Tapi pernah kartu merah? Tapi enggak, seumur alhamdulillah yang namanya kartu merah belum pernah terima. Tapi kalau yang namanya akumulasi kartu memang ya. Hari ini kena kartu, besok main lagi, kartu lagi, akhirnya terpaksa istirahat satu. Berarti kalau boleh dibilang sama Pak Joni juga anak kesayangan artinya. Karena breaker gitu kan. Saya juga ingin tahu ini dari Abang ini. Sebanyak itu tim pemain yang Abang hadapi, siapa menurut Abang gelandang terbaik yang pernah Abang hadapi di nasional ini? Ketika kita ketika Abang bermain. Ketika bermain ya. Ada beberapa nama ya yang sempat kita bermain satu panggung ya, yang secara ini bermain baik menurut saya, seperti Bima Sakti, mantan kapten nasional kan. Ya ini pemain yang punya dedikasi, tanggung jawab, loyalitas juga, itu yang terasa sekali. Dan tidak neko-neko. Nggak neko-neko ya, nggak aneh-aneh ya. Jadi panutan lah, bagus. Ya dari beberapa kali pun wawancara saya dengan mantan pemain, nama Coach Bima Sakti memang paling sering disebut gitu. Baik yang pernah sama barengan di timnas maupun yang pernah jadi lawan sekalipun. Iya. Kalau kita bicara sepak bola ya kan, kita bukan hanya bicara teknis bagaimana sepak bola itu sendiri kan, tapi ada satu hal yang mungkin justru lebih sangat besar sekali pengaruhnya, itu non teknis. Dan non teknis ini maksudnya kita melihat bagaimana seseorang itu dalam konteks dia hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Bagaimanapun siapapun kita, pemain kah, pelatih kah, apapun profesi kita ini adalah manusia ciptaan Allah. Nah maksudnya ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang menciptakan kita, hubungan kita secara spiritual, sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, itu akan sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap pencapaian kita, termasuk di dunia sepak bola. Hari ini kebanyakan yang kita rasa ini yang agak mungkin tidak terlalu menjadi perhatian ya kan? Kita hanya bicara teknis untuk mencapai suatu prestasi, sementara apakah itu juga ada hubungannya dengan apa Bang? Itu beberapa tahun terakhir kita kan banyak lahir pemain-pemain hebat itu, namun ketika masuk ke timnas ada beberapa pemain ya bermasalah dan akhirnya dipulangkan oleh timnas gitu, karena terkait perilaku di luar lapangan gitu. Nah, itu tadi kan salah satu imbas daripada itu. Nah kalau satu orang katakanlah dia secara agama dia baik, jaga ibadahnya sebagai kewajibannya kepada Allah ya kan, tentu di satu sisi dia akan punya mental yang baik, bagus ya kan. Dia tidak akan mungkin menyinggung hal-hal yang di luar konteks sepak bola yang katakanlah secara syariat itu menyalahi syariat ya kan. Ya contoh misalnya narkoba, seks bebas barangkali kan. Dan itu akrab sekali di dunia sepak bola. Kalau dia sudah ditanami dengan akidah yang baik kan, tentu dia akan berpikir bagaimana dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang atlet, sebagai sepak bola dengan baik. Sangat berpengaruh saya pikir. Dan ini terlupakan. Abang kan udah berkarir di banyak klub. Apakah ada Abang menemui di salah satu klub yang Abang bela yang mereka memiliki apa istilahnya, penasihat spiritual atau apa gitu yang membahas hal-hal seperti ini gitu? Kayak ada pengajian khususnya atau sholat berjemaah barengnya atau gimana, ada nggak? Kalau dulu di masa kita bermain, saya pribadi merasa belum ada ya. Belum ada. Bahkan ya ada yang menarik dulu yang pernah kita alami waktu di Mitra Kukar dulu kan. Waktu kita di Mitra Kukar, kita masih persiapan di Tenggarong dulu, latihan kan. Ketika itu Ivan Kolev, beliau ini termasuk pelatih yang sangat mengedepankan disiplin waktu. Ketika itu kita latihan jam 4. Itu pemain jam 4 mesti sudah berada di lapangan dengan persiapan. Artinya persiapannya sepatunya sudah diikat, kaos kakinya harus tinggi selutut,
begitu beliau. Jam 4. Ketika itu di Tenggarong, sholat asar itu jam 4. Oh, jam 4 masuknya. Jam 4. Sementara jam 4 itu kita harus sudah berada di lapangan. Jarak antara mes dengan lapangan itu sekitar 200 meter kita jalan kaki. Teman-teman yang lain, yang teman-teman satu tim, setengah 4 mereka udah sholat sendiri. Jadi kan kita tetap kekeh nih, kita nunggu. Ini belum azan nih, kita tunggulah. Padahal kita tahu ketika itu Kolev sangat disiplin, bahkan beliau menerapkan satu aturan, yang terlambat masuk lapangan di denda 300.000 sekali terlambat. Itu diberlakukan ketika itu. 300.000 lumayan gede, Mas. Ya, gede ketika itu. Bahkan kaos kaki yang beliau punya aturan, pemain yang latihan harus pakai kaos kaki tinggi, dan itu tidak boleh dipakai, itu memang harus sampai selutut. Nah, kalau melanggar, denda lagi. Terlambat, denda lagi. Nah, ketika itu, di hari itu, kawan-kawan sudah ke lapangan, saya terlambat datang sendirian. Akhirnya tanya, kenapa kamu terlambat? Saya bilang, Kut, saya sholat dulu. Sholat, teman kamu juga sholat, bisa ke lapangan. Ini waktu sholatnya belum masuk, Kut, saya bilang gitu. Ya, susah juga menerangkan, beliau kan non-muslim kan. Susah juga kita menerangkan kan. Nah, akhirnya dia ngomel-ngomel sendiri, kamu denda 300.000. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya nggak terima, saya nggak mau didenda saya. Karena saya konsekuen dengan waktu sholat ini. Jam 4 sholat, 4 kurang 5 ketika itu sholat, selesai sholat, saya baru lari ke lapangan. Memang kompensasi saya terlambat kan. Itu tuh lucu. Apa yang terjadi? Ya akhirnya beliau paham, beliau menghargai kan. Nah, beliau arahkan ke depan jangan lagi seperti itu terlambat katanya. Nah, ya usahakanlah supaya bagaimana cara katanya. Artinya yang menarik ketika itu saya melihat sisi-sisi religi, keagamaan itu memang di setiap apapun bidangnya mesti perlu kita tegakkan, termasuk dalam tim sepak bola sendiri. Dan itu yang tidak pernah saya rasakan jumpa selama bermain. Tidak ada yang namanya sholat berjamaah bareng dulu. Kalau sekarang mungkin ada ya. Iya. Dulu tidak ada. Nafsi-nafsi. Namanya sholat berjamaah bareng, ada tausiah, ada penyegaran rohani untuk tim, itu dulu tidak ada. Dulu hanya fokus lapangan, kerja keras lapangan, latihan yang keras. Ya, mohon maaf ya Bang, mungkin jadi perdebatan juga ini. Seperti kita ketahui, jadwal kick-off sepak bola itu kan rata-rata sore. Ya. Dan itu kebanyakan sebelum asar itu. Seperti contoh aja kita nonton di Agus Salim ya, ketika masih rame-rame penonton. Kick off itu rata-rata waktu itu 15.45. Sholat asar 5 atau 10 menit setelah itu gitu. Ya. Jadi pas baru kick off orang azan gitu. Jadi kadang kita berbicara di luar sepak bola sedikit ya. Menjadi aneh juga, menjadi sulit juga kita berterima walaupun kita terjebak dalam situasi itu. Termasuk saya pun pernah terjebak situasi itu. Kalau kita telat nanti pintu stadion tutup kan. Nggak bisa kita masuk gitu. Setelah kita masuk, kita nggak bisa keluar lagi mau sholat kan. Bayangkan kalau umpamanya di antara jarak satu tribun dengan tribun lain, kita bisa sholat kayak sekarang di JIS ya, Jakarta Indonesia Stadium kan sudah ada musola-musolanya gitu. Berapa ribu tuh yang nonton? Ya. Rata-rata pasti muslim kan, apalagi kita di Sumatera Barat ya. Gitu. Ya itu jadi sorotan dulu. Dulu saya pernah nyoroti ya akhir-akhir inilah waktu nggak lagi ikut nonton ke stadion, tapi saya jadi perhatian orang sebanyak ini nonton tim kesayangannya waktu sholat asar. Itu mungkin ada 8.000 orang dalam stadion penuh kan, atau 10.000 orang katakanlah, tapi tidak bisa sholat. Kenapa? Karena juga mungkin penyelenggara stadion juga tidak menyediakan. Semacam di Agus Salim kan kita lihat tidak ada musola kan, sehingga orang bablas semuanya sholat asarnya. Apa salahnya ada pikirkan, buatlah kamu sholat kecil, ruang sholat, sehingga orang masih tetap nonton tim kesayangannya tanpa meninggalkan kewajibannya. Iya, tapi itu bisa juga jadi pertimbangan tuh. Dari perbincangan kita ini, mungkin nanti ada stakeholder yang nonton gitu. Kalau ada yang masih ingin bangun stadion, atau mungkin stadionnya belum selesai gitu, mungkin harus mempertimbangkan ya dengan lingkaran seperti itu minimal ada 4 musola lah gitu. Jadi nanti bisa terfokus ke sana gitu, gantian segala macam. Mestinya seperti itu. Itu yang kita bilang tadi kan, ada sesuatu yang yang tak terfikirkan, bahkan menjadi sesuatu yang seolah-olah itu tidak penting. Itu dia tadi.
sisi keagamaan itu. Walaupun itu sepak bola dalam stadion. Nah, dengan sekian banyaknya pengalaman spiritual yang Abang lalui dengan sekian banyak masalah, apakah itu salah satu alasan Abang sekarang terjun ke dunia dakwah? Ya, kalau terjun ke dunia dakwah ini mungkin tidak ada dalam bayangan saya sebelumnya. Tidak terpikirkan, tapi ini memang rahasia Allah, hidayahnya kan. Kalau Allah berkehendak memberi hidayah kepada seseorang, ya kan, itu kita tidak tahu kapan hidayah itu turun, siapa yang akan diberi hidayah, bagaimana siapa yang dipilih, ya? Siapa yang akan dipilih hidayah, kan? Allah beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah cabut hidayah daripada siapa yang kehendaki. Semua memang gerak Allah Ta'ala nih. Namun saya pribadi bersyukur sekali, syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjukkan saya jalan, kan. Walaupun secara agama dulu waktu bermain kita juga sholat juga, kan. Tapi dengan sekarang, dengan kondisi sekarang, rasa-rasanya Allah beri nikmat kepada saya lebih lagi dalam sisi ini, sisi agama ini. Nah, itulah hidayah, kan. Nah, itulah yang saya sekarang pikir, bagaimana apa yang saya rasakan sekarang, hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, saya ingin juga ini saya tularkan kepada kawan-kawan, terutama dalam bidang kita, kan, kita di sepak bola. Saya ingin juga kawan-kawan sepermainan dulu, yang mantan-mantan, kemudian yang sekarang aktif, siapapun pelaku sepak bola, saya ingin dakwah ini menyentuh mereka juga. Berarti Abang menjadikan sepak bola sebagai sarana dakwah? Ya, ladang dakwah kita di sepak bola, karena kita memang lahir dan besar di situ, kan. Iya. Kita bukan Ya, itu menjadi hal yang menarik, karena artinya tidak ada sikap skeptis di sana gitu. Kan mohon maaf ya, kadang ketika kita memilih jalur yang hijrah seperti ini, kita seakan-akan dunia ini nggak ada lagi gini. Oh, bola nggak boleh lagi, ini nggak boleh lagi. Padahal tidak seperti itu ya, Bang. Emang barangkali itu juga mungkin rencana Allah, kan, untuk kita. Kalau nggak kita dipilih dalam dakwah ini, siapa lagi yang kira-kira mungkin nanti akan menyentuh para pemain? Iya, betul. Dalam dakwah, kan. Nah, itu barangkali. Ya, medianya berbeda. Mungkin seperti wali-wali kita dulu, waliullah yang hidup pada zaman-zaman dulu ketika Islam masuk ke Indonesia ini, mereka masuk dengan unsur tradisi, karena saat itu yang ada tradisi dan budaya di masyarakat. Nah, apa salahnya kita gunakan sepak bola ya? Seperti baru-baru ini kita lihat, itu kan kalau di Eropa sekarang menjadi apa ya? Seperti tren juga itu. Banyak pemain, mantan-mantan pemain yang convert gitu, mualaf gitu. Baru-baru ini Clarence Seedorf, Abang udah dengar beritanya? Clarence Seedorf ya, mantan. Iya, siapa duga itu yang Clarence Seedorf yang menghabiskan hidupnya sekian tahun di kota Milan gitu dengan sepak bola yang glamor, dipilih kan? Itu kan sebenarnya dipilih gitu. Itulah hidayah tadi, kan. Kita tidak tahu rahasia Allah tuh. Artinya kita juga nggak bisa menjudge orang ya dengan keadaan yang seperti sekarang ya. Nah, Abang sekarang memilih jalur dakwah, boleh cerita sedikit seperti apa realnya itu aktivitas Abang itu, supaya mungkin ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di Kota Padang mungkin ada yang tertarik ingin gabung, ingin kumpul, seperti apa itu? Ya, bidang dakwah yang kita geluti sekarang ini, ya ini sebetulnya bukan kelompok ya, bukan organisasi, bahkan bukan aliran juga. Memang orang umum melihat tampilan kita lah, umpama contoh kan, dengan jenggot, dengan serban, dengan baju gamis, kan. Kadang-kadang orang melihat agak asing, kan. Tapi sebetulnya di sini kita hanya belajar mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan. Salah satu sunnah berpakaian, ya kan. Kemudian sunnah ibadah, kemudian sunnah dakwahnya juga. Seluruhnya kita mau amalkan. Nah, di sini yang kita geluti sekarang ini, ya sudah disampaikan tadi, ini bukanlah kelompok, enggak. Ini hanyalah semacam suatu media untuk kita memperbaiki diri, imannya, amalnya. Jadi maksudnya kalau ada orang-orang yang ingin lebih baik dari sisi agamanya, ingin tobat, ingin lebih khusyuk ibadahnya, inilah medianya. Dan di sini dalam katakanlah pergerakan dakwah ini, kelompok dakwah ini, yang memang bentuk bukan kelompok sebetulnya, ini siapa saja ada di sini. Kita berkegiatan pas untuk sekarang di Padang ini di Masjid Munawaroh di Berok, yang pinggir laut. Nah, di situ kita ada kegiatan rutin setiap minggu, Kamis malam Jumat. Siapa saja, kita welcome di sana.
ada pemerintah, ada pejabatnya, ada militernya juga di sana, ada praktisi hukum, bahkan banyak macam-macam orang-orang yang di dunia hitam pun yang ingin lebih baik, mereka datang ke sana, kumpul di sana. Dan kita di sana tidak ada membicarakan khilafiyah, kita tidak bicara aib masyarakat, kita tidak bicara politik, hanya semata-mata fokus ingin memperbaiki diri masing-masing. Oh, saya dulu tidak sholat, saya ingin sholat. Oh, dulu saya orang begini, begitu, dunia hitam, saya ingin baik. Sana tempatnya. Nah, sana kita tidak ada membeda-bedakan orang. Makanya saya sangat tertarik sekali. Awal saya bergabung dulu dengan usaha dakwah ini, begitu. Saya melihat begitu kentalnya suasana kekeluargaan di situ, kemudian satu sama lain tidak saling, menghujat. Kemudian, ya itu deh, suasana kekeluargaannya begitu kental. Dan yang paling saya rasakan itu dalam usaha dakwah itu ternyata tidak ada mereka ini merampas dunia kita. Maksudnya Maripo sampai tadi kan, oh kalau ikut dakwah nih tiba-tiba dunia enggak lagi, ini lagi, enggak itu, enggak. Dunia berjalan seperti biasa. Kita silahkan mau jadi pemain bola, mau jadi reporter, wartawan, segala macam. Tapi di sisi agamanya kita mesti perbaiki diri. Oke, Bang. Closing, Bang. Apa nih message, nih pesan dari Abang untuk kita semua ini, apakah yang terlibat di sepak bola maupun yang tidak terlibat di sepak bola? Silakan, Abang. Ya, itu tadi mungkin kita lebih menyorot kepada masalah spiritual tadi ya. Di dalam sepak bola kita tidak hanya melulu bicara teknis, tapi bagaimanapun termasuk pemain sepak bola itu sendiri kita harus dalam konteks kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ciptaan Allah, bagaimanapun kita tidak bisa lepas daripada Allah. Maka mungkin pesan ya kepada pemain yang masih aktif, adik-adik sekarang ya, ini menjadi bagian yang mungkin tidak bisa kita abaikan. Jaga hubungan kita dengan Allah ya. Kalau kita sebagai muslim tentu kita akan jaga sholat di awal waktu dengan berjamaah. Kalau bisa ini dibudayakan dalam tim. Bagaimanapun manusia itu dalam genggaman Allah. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, seluruhnya itu rencana Allah. Manusia berencana, Allah juga berencana, tapi rencana Allah yang pasti akan berlaku. Maka kita ya di satu sisi mesti menjaga hubungan kita dengan Allah tadi. Oke. Demikianlah Dunsana Minang 1 bincang-bincang kita dengan Bang Yan Muarman. Pembicaraan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf sekiranya selama kita berdiskusi tadi, berdialog tadi, ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf ya Bang ya. Ya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang luar biasa tentunya bagi kita bersama. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dengan bintang tamu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.